kita melihat Pancasila itu kan memang sebagai dalam konteks negara itu sebagai ideologi. Ideologi itu artinya cita-cita. Cita-cita yang terus digapai gitu. Cita-cita bangsa kita adalah memperlakukan setiap individu secara setara, secara adil dan beradab. Itu cita-cita yang tertera di dalam Pancasila gitu. Kita harus terus mengejar itu. Kalau pada keseharian, pada praktek keseharian itu ternyata ada perbedaan antara penguasa dengan rakyat, maka itu adalah cita-cita yang belum tercapai. Cita-cita yang belum tercapai yang artinya itu pelanggaran juga terhadap Pancasila. Gitu. Kalau pejabat misalnya merasa lebih tinggi, kita lihat misalnya di jalanan, mereka kemana-mana selalu pakai forrider ya, ngeong-ngeong begitu, dan orang lain harus mundur, minggir gitu. Nah itu artinya merasa tidak sejajar dengan yang lain. Dan itu sebenarnya pelanggaran terhadap Pancasila, pelanggaran terhadap sila kemanusiaan yang adil dan beradab, dan itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Bung Hatta. Kata Bung Hatta, penguasa atau pejabat itu hendaklah orang yang melayani, para pelayan, gitu. Bukan orang yang menjadi raja. Itu pesan Bung Hatta secara eksplisit dikatakan di dalam bukunya, ya, bahwa kekuasaan di Indonesia itu adalah kekuasaan yang melayani, bukan kekuasaan yang berkuasa gitu. Nah, kalau pada prakteknya ternyata kekuasaan itu masih kekuasaan yang berkuasa, ya, berarti itu adalah masih belum dilaksanakannya Pancasila secara benar. Gitu. Karena sesungguhnya dalam Pancasila setiap manusia itu setara, gitu ya. Hukum juga begitu, ya. Tidak karena dia pejabat kemudian dia kebal hukum. Kalau rakyat misalnya dengan mudah misalnya dikenai hukum bahkan ditembak mati gitu, ya. Dengan mudah sekali dihilangkan nyawanya, itu pelanggaran terhadap hak asasi, ya. Seseorang di Indonesia itu boleh dibunuh kalau berdasarkan hukum. Kalau pengadilan mengatakan dia dihukum mati, maka dia bisa dibunuh. Tetapi sebelum pengadilan mengatakan dia dihukum mati, tidak boleh ada seorang pun yang mati di Republik ini oleh orang lain, termasuk oleh aparat hukum, oleh pejabat. Jadi saya kira itu praktek-praktek yang menggambarkan bahwa Pancasila memang masih cita-cita, Pancasila memang masih dalam angan-angan gitu, tetapi tugas kita adalah bagaimana membumikan Pancasila ini. Tugas kita adalah bagaimana agar Pancasila ini benar-benar menjadi pedoman hidup bangsa. Gitu. Tidak seperti sekarang, hanya menjadi bahan untuk lip service saja gitu ya. Dalam berbagai seminar yang dilakukan oleh berbagai instansi, dikatakan bahwa Pancasila seperti apa, kekuasaan itu melayani, tetapi pada prakteknya kan mereka malah dilayani. Pada prakteknya hukum itu tidak setara, tetapi seperti Anda katakan, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Maka itu yang harus dirubah sebenarnya. Jadi bukan Pancasilanya yang dirubah, tetapi praksis keseharian Republik ini, di Republik ini yang harus disesuaikan dengan Pancasila. Begitu. Saya kira tugas dari para wakil rakyat, misalnya legislator, itu membuat undang-undang, aturan-aturan yang akan memaksa para penguasa itu berjalan sesuai Pancasila. Gitu. Ya, kondisi kita ini kan memang harus dipaksa. Gitu. Kalau tidak dipaksa, tidak akan ada kesadaran. Gitu. Karena itu harus dibuat bagaimana agar misalnya etika penguasa, etika pejabat publik itu harus benar-benar diperkuat. Ya. Termasuk bagaimana agar tercipta good governance, ya, pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Nah itu juga memang harus dipaksa. Pemaksanya ya adalah organ-organ seperti KPK misalnya gitu ya. Bagaimana kalau KPK-nya dilemahkan, habis kita. Gitu. Ya. Seperti terjadi dengan perubahan undang-undang KPK, kita sedikit dilemahkan sebenarnya. Tetapi perjuangan memberantas korupsi itu tidak akan berhenti. Tentu kita harus lakukan pressure agar kemudian KPK yang lemah ini bisa diperkuat kembali, gitu. Agar kemudian hukum bisa tegak, gitu. Hukum bisa tegak tidak hanya bagi orang kecil, tetapi juga bagi pejabat.
Kita lihat yang menghukum pejabat itu sekarang ini hanya KPK gitu. Ya, yang menangkap para koruptor, pejabat korup itu ya KPK gitu. Ya, kita harus dukung itu agar kemudian tercipta good governance, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, ya, pemerintahan yang Pancasilais. Apa pemerintahan yang Pancasilais? Pemerintahan yang mengabdi kepada rakyat. Jadi Pancasila itu masih utopia sekarang ini, masih dalam angan-angan. Wah, kita berketuhanan gitu ya, tapi perilakunya masih menyimpang dengan aturan-aturan Tuhan. Kita berkemanusiaan, tapi masih sering kali konflik, bunuh-membunuh. Ya. Kita persatuan Indonesia, tapi seringkali terjadi separatisme. Kita demokrasi, tapi seringkali ada kebijakan-kebijakan otoriter. Kalau ada demonstrasi ditangkapi gitu ya. Kalau ada protes kemudian dipolisikan. Nah, itu hal-hal yang harus diubah. Kita punya sila keadilan sosial, tapi ternyata yang ada adalah ketimpangan sosial. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Gitu. Artinya Pancasila memang belum membumi. Dan itu pekerjaan kita. Gitu ya. Itu pekerjaan kita, termasuk kita yang ada di dalam dunia intelektual ini, untuk berusaha agar Pancasila itu bisa membumi. Oke, silakan. Ada yang ingin tanyakan lagi?